Sering kita berada di jalan yang seolah-olah buntu. Namun ingatlah, Tuhan selalu hadir di setiap persoalan dan masalah. Ia menyediakan solusi yang mendatangkan kebaikan kepada mereka yang percaya, kepada mereka yang taat, dan kepada mereka yang mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Allah adalah Allah yang menyertai, Allah adalah Allah yang menyelamatkan dan membebaskan. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 9. Kitab Ester pasal 8. Perintah Raja yang menguntungkan orang Yahudi. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya, pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja.
karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23. Dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah. Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan bersukacita, kegirangan, dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota. Di tempat manapun titah
dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi. Karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Ester, fasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang kesetiaan dan keterlibatan anak Tuhan dalam misi penyelamatan mendatangkan campur tangan ilahi. Maka keajaiban terjadi. Sekalipun Haman sudah dijatuhi hukuman mati dengan cara disulap pada tiang, namun Ester tetap menuntaskan pekerjaannya. Ester dengan cermat melihat bahwa permasalahan belumlah selesai. Walau Haman telah mati dan Mordekai telah diangkat menjadi kuasa atas harta milik Haman. Terang besar Alkitab Ester 8 ayat 1 dan 2 dan ayatnya yang ke-7. Ada persoalan mendasar yang harus segera dikerjakan, yaitu menarik surat perintah raja yang sudah disebarluaskan ke seluruh wilayah Persia. Terang besar Alkitab Ester 8 ayat 4 dan 5. Jika titah raja itu dapat dibatalkan, maka rakyat Yahudi luput dari pembantaian massal. Tidak ada cara lain selain membujuk agar raja berbelas kasihan dan menarik titahnya kembali. Terang besar Alkitab Ester 8 ayat 6. Ester memohon kepada raja agar berkenan mengaruniakan pengampunan dan pembebasan kepada bangsanya. Terang besar Alkitab Ester 8 ayat 3. Namun ternyata dalam hukum Persia, titah yang sudah dimeteraikan oleh cincin raja tidak dapat ditarik kembali oleh siapapun termasuk oleh raja sendiri. Terang besar Alkitab Ester 8 ayat 8b. Satu-satunya cara untuk membatalkan titah pertama adalah mengeluarkan titah atau undang-undang tandingan yang dimeteraikan dengan cincin dan atas nama raja. Terang besar Alkitab Ester 8 ayat 8a. Dengan segera, raja memanggil para panitera raja untuk membuat pesan pembatalan tersebut dan dikirim ke seluruh wilayah Persia. Terang besar Alkitab Ester 8 ayat 9 sampai 14. Saudara dan saudariku, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 349 alinea kedua menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan cepat secara berturut-turut, yakni munculnya Ester di hadapan raja, kemurahan menonjol yang ditunjukkan kepadanya, pesta raja dan ratu dengan Haman sebagai satu-satunya tamu, kesulitan raja untuk tidur, penghormatan umum kepada Mordekai, dan kehinaan dan kejatuhan Haman setelah kedapatan mengadakan rencana jahat. Segala perkara ini adalah bagian-bagian dari kisah yang luar biasa. Allah mengadakan mujizat untuk umatnya yang tegar tengkuk namun telah menyesal dan bertobat itu. Dan perintah tandingan yang dikeluarkan raja mengizinkan mereka untuk bertarung melawan musuh-musuh mereka untuk mempertahankan nyawa mereka. Dengan cepat disampaikan ke setiap bagian kerajaan itu oleh para pembawa berita yang mengendarai kuda yang dengan terburu-buru dan tergesa-gesa atas perintah raja. Demikianlah juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, maka ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi, banyak dari antara rakyat negeri itu menggabungkan diri masuk menjadi Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang-orang Yahudi itu. Terang besar Alkitab Ester 8 ayat 14 dan 17. Semuanya ini bisa terjadi oleh karena kesetiaan Mordekai dan keterlibatan Ester, maka Allah turut campur tangan untuk membuat keajaiban, sehingga Raja Ahasweros mengeluarkan perintah ke seluruh media Persia untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari ancaman kematian. Sahabat-sahabat firman dimanapun saja berada, ingatlah bahwa terkadang Tuhan memakai kesulitan untuk mengangkat kita ke tingkat iman yang lebih tinggi. Bukankah persoalan dan tantangan
menjadi sebuah kesempatan untuk naik kelas dalam iman. Jadi jangan pernah putus asa, sekalipun rasanya semua pintu tertutup rapat. Ingatlah bahwa Allah kita sanggup, ingatlah bahwa Allah kita mampu membuat pintu yang baru, agar engkau menemukan jalan keluar untuk mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan bagimu. Oleh karena itu, berjalanlah terus bersama Tuhan dan jangan pernah menyerah. Selalulah ingat bahwa bagi orang percaya yang setia dan taat kepadanya, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi, karena Tuhan adalah Allah yang menyertai dan menyediakan segala keperluan yang mendatangkan kebaikan kepada umat-umatnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.